Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam jumpa kembali bersama saya Anjrah Ari Susanto. Di kesempatan kali ini kita semuanya sudah siap ya untuk belajar mengenai Facebook Ad. Baik, untuk sebagai pengantar bahwa Facebook Ad itu apa gitu. Facebook Ad adalah iklan bersponsor yang kita menggunakan platform Facebook. Nah, Facebook sendiri sekarang nama perusahaannya yaitu Meta. Nah, Meta ini isinya ada 3 sebenarnya, yaitu Facebook itu sendiri. Setelah Facebook itu sendiri, kemudian ada Instagram, ada WhatsApp, dan sebenarnya ada beberapa platform yang lain. Tapi sebagaimana yang kita kenal di Indonesia, platform utamanya adalah Facebook dan Instagram itu sendiri. Nah, pertama, apa sebenarnya tujuan kita beriklan? Nah, kadang orang lupa melihat tujuan utamanya ini, sehingga nanti sibuk pada teknis-teknis gitu. Tujuan beriklan sebenarnya ada tahapan-tahapannya. Jadi, sebagaimana sudah kita jelaskan ya, di sisi keilmuan marketing. Mungkin Bapak Ibu juga pernah belajar bahwa kalau seseorang beriklan, maka yang pertama tujuannya adalah membuat orang yang tidak tahu jadi tahu. Atau bahasanya awareness ya, membangun awareness. Nah, orang yang tidak tahu menjadi tahu ini memang ada orang yang betul-betul tidak tahu menjadi tahu ya. Jadi orang yang sama sekali tidak pernah mengenal adanya produk Anda ataupun nama Anda, kemudian orang ini jadi tahu, orang ini mengenal. Itu tahap yang pertama. Oke, yang kedua adalah orang yang tahu jadi beli ya. Orang yang sudah tahu jadi beli. Jadi orang yang memang sudah tahu kemudian dia itu beli. Nah, ini juga tujuan dari iklan. Tentunya misalnya kalau kita bahasa ke mudahnya di keseharian kita ada tukang penjual nasi goreng atau tukang bakso. Nah, setiap hari dia lewat dengan membunyikan bunyi ting 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 ting. Ah, itu iklan awareness ya, di awal sebagai awareness bagaimana kita ada loh yang suara begini adalah suara nasi goreng loh gitu. Nah, tentunya setelah itu adalah bagaimana membuat orang itu jadi beli. Nah, menawarkan gitu, "Pak, bakso, Pak," gitu kan. Nah, bahasa dalam iklan juga seperti itu kurang lebih ya. Kita menawarkan dan menjelaskan dalamnya adalah manfaat ya. Manfaat apa yang didapat ketika membeli produk yang Anda jual. Tujuan iklan yang ketiga adalah bagaimana orang yang beli itu bisa beli lebih sering. Ya, jadi yang tadinya mungkin belinya setahun sekali, kemudian jadinya belinya kemudian 2 tahun sekali. Ya, dari 1 tahun sekali menjadi 1 minggu sekali. Atau yang biasanya 1 minggu sekali bisa dengan setiap hari sekali untuk bisa memulai. Jadi sehari sekali bisa orang itu memulai membeli produknya. Jadi yang tadinya seminggu dibuat sehari. Atau yang memang yang 1 hari bisa 1 hari 3 kali. Ya, tentunya ini sesuai dengan ragam produknya. Yang kemudian adalah orang yang memang sudah membeli lebih sering ya. Kita bisa harapkannya bisa membeli lebih banyak. Nah, jadi kalau biasanya cuma beli 1 produk, bagaimana dia beli menjadi 2 produk atau 3 produk. Nah, biasanya ini ada pada program bundling-bundling ya. Ada program bundling ya, misalnya misalnya kayak Bapak Ibu belanja di department store lah, di minimarket. Kita sudah beli apa, kemudian ditawarkan, "Pak, sekalian pulsanya, Pak," gitu. "Pak, sekalian kerupuknya, Pak, tebus murah, Pak." Nah, ini tujuannya apa? Biar orang yang tadinya mengeluarkan uang 50.000 kemudian dia keluar uang 100.000. Dan yang lebih penting adalah tujuan marketing yang keempat, yang terakhir adalah bagaimana orang sudah berbelanja di produk Anda, menjadi customer Anda, ngajak orang untuk ikut menjadi customer Anda. Ya, artinya apa? Nah, jadi dia tidak berhenti sebagai konsumen di dirinya, tapi dia ngajak teman-temannya karena mungkin puas, karena mungkin merasa cocok dengan layanan Anda, dengan servis Anda, dengan produk Anda. Dia ngajak orang, "Ayo cobain ini nih." Nah, jadi dia kurang lebih malah membantu kita dalam marketing gitu. Membantu memarketingkan kita. Dan selanjutnya yang lebih penting dari semuanya itu, yang sudah beli ini terus beli ya, terus jadi langganan sama kita. Maka sebenarnya itulah bagian tugas marketing, bukan sekedar hanya dalam bahasanya mencari pembeli saja, tapi orang yang sudah beli pun jadi terus beli. Yang tadi cuma customer menjadi pelanggan. Nah, bahasanya seperti itu. Nah, itu tugas seorang marketer, tugas seorang marketing, tugas seorang Facebook advertiser, tugas seorang yang memang nanti memegang iklan. Jadi perannya adalah seperti itu. Orang yang awalnya bahkan tidak butuh, menjadi orang yang tadinya tidak ngerti, jadi ngerti, jadi kepengin. Nah, ini tugas seorang marketer.
Nah, apa bedanya dengan teman-teman yang ada di departemen sales ya, departemen sales. Jadi kan ini kita beriklan, kemudian nanti ada orang kontak. Nah, ini tugasnya orang sales adalah mengclosing produk itu. Ada orang sudah nge-WhatsApp, ada orang sudah mentelpon, ya kan? Kemudian apa? Kemudian ya bagaimana orang yang sudah mengkontak tadi bisa closing. Nah, nanti kalau orang sales belajarnya lah bagaimana teknik-teknik closing. Bagaimana membangun pendekatan, bagaimana meraba kebutuhan dari yang memang orang itu sudah mengkontak gitu. Nah, ini tugas teman-teman sales. Nah, bagaimana supaya yang kontak hari ini semuanya closing di hari itu juga. Nah, ini tugas teman-teman sales. Nah, tugas kita sebagai advertiser, seorang marketing adalah bagaimana mengambil atensi dari misalnya orang yang tadinya awalnya scroll-scroll di Facebook saja tuh, kemudian melihat produk kita, dia jadi beli gitu. Nah, ini tugas seorang advertiser. Tapi intinya apa sih? Intinya ketika kita beriklan, kita artinya Facebook menyediakan ini loh, di dalam aplikasi saya ada jutaan orang, dia sudah mengklasifikasi kotanya, umurnya, sudah nikah atau belum, kesukaannya apa. Anda pemilik produk ya, tinggal pilihannya adalah mau menawarkan ke orang yang seperti apa. Nah, tinggal dipilih. Klasifikasi pendidikan juga ada, sudah punya anak atau belum, tinggal di mana, dan lain sebagainya ya. Nanti bisa kita pelajari pada saat pembahasan masalah audiens. Atau bahasa sebaliknya, ini di Facebook ada banyak orang suka misalnya mobilnya apa? Misalnya mobil katakan yang sekarang Expander, atau mobil yang lagi rame misalnya mobil apa, Hyundai Stargazer gitu. Nah, tawarkan kepada orang-orang yang senang Hyundai Stargazer ini produk-produk yang memang Anda punya. Nah, jadi kita membeli klik lah, kita membeli klik. Jadi membeli klik dari Facebook, kita membeli klik dari Instagram, supaya orang ngeklik dan masuk ke halaman penawaran yang kita siapkan. Atau ya langsung di iklannya tersebut sudah diterangkan produknya, orang klik tinggal melakukan pembelian, tinggal chat WA ataupun Messenger ataupun misalnya telepon. Itu sebagai pembukaan teman-teman. Jadi tujuan kita beriklan sudah jelas ya, bagaimana kita mendapatkan sebanyak-banyak calon pelanggan. Bagaimana kita beriklan supaya yang sudah membeli, pelanggan kita tetap baik sama kita, tetap berbelanja sama kita. Dan yang jelas adalah bagaimana tetap menjaga supaya produk kita tetap dalam benak mereka, dalam top of mind mereka. Ya, bayanganlah sekelas teh sosro, Coca-Cola ibaratnya, McD ataupun Aqua bahkan, atau Le Minerale bahkan ya, produk-produk yang sudah sangat terkenal di semua tempat, ada saja masih melakukan iklan. Bagaimana dengan kita yang tidak beriklan? Terima kasih, ini materi pertama. Nanti kita insya Allah lanjut di materi-materi yang datang. Saya Anjera Adusanto, dan semoga Bapak Ibu bisa mendapat inspirasi dari materi saya ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.